Gamal Institute yang pada siang hari ini bisa jika mengasih kesempatan kepada saya selaku yang pengurus MPIG Kopi Robusta Temanggung, dan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Eh, Kami selaku pengurus MBIG juga merasa bangga bertemu dengan, walaupun lewat webinar ini, kami akan menjelaskan apa yang menjadi salah satu eh, keunggulan atau kelebihan dari kopi Robusta Temanggung. Sebelumnya kami mulai, salam sejahtera bagi semua. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu walaupun lewat webinar kali ini. eh Bapak-bapak, ibu-ibu, pada siang hari ini kami diberi untuk menjelaskan topik dari webinar kali ini, yaitu keunggulannya kopi Robusta Temanggung. Dalam hal ini, sebelum Pastinya untuk apa saja? eh, pada topik kali ini kami akan menjelaskan, yaitu topik yang dibahas kali ini, yaitu tentang karakteristik dan keunikan kopi Robusta Temanggung. Kopi Robusta Temanggung itu berada di ketinggian, yaitu di minimal di 400 mdpl sampai dengan 850, maksimal 900 mdpl. Itu terdiri dari 11 kecamatan dengan luas lahan sekitar 40.000 hektar. Nah, di situ dari ketinggian tersebut akan mempengaruhi tanah ataupun unsur-unsur tanah yang bisa menjadi kopi-kopi yang berkualitas, terutama cita rasanya, karena didukung dengan letak geografis. Kebetulan Temanggung adalah di tengah-tengah Pulau Jawa, jadi kami bisa menyebut juga hatinya kopi itu Robusta adalah di Jawa Tengah. Nah, tidak lepas dari karakteristik dan keunikan itu, juga nanti akan dipengaruhi oleh petani-petani atau pengolah kebun di perkebunan kopi Robusta Temanggung. Di situ harus bisa
berbudidaya kopi dengan benar, perawatan, taruhlah pemupukan itu harus berimbang antara pupuk kimia ataupun pupuk eh, organik ataupun pupuk-pupuk cair yang memang itu bisa menseimbangkan eh, antara bahan kimia, pupuk kimia yang diaplikasikan agar tidak berlebihan, sehingga akan berimbang, tanah juga aman, pohon kopi juga sehat, sampai nanti cita rasa yang terkandung di kopi tersebut juga akan terjaga oleh eh, unsur-unsur yang diserap dari tanah yang diserap oleh pohon-pohon kopi. Nah, disitulah adalah peran serta petani itu sangat penting sekali karena dengan kita punya letak geografis yang mendukung, boleh dikatakan kalau pakar-pakar kopi atau orang-orang yang memang tahu itu letak geografis kopi Temanggung itu akan menjadi kopi fine robusta atau kopi robusta yang yang terbagus. Jadi dari cita rasanya itu akan mengandung beberapa unsur di situ. Itu akan mendapatkan karakteristik yang dan keunikan manakala dari pasca panen, pengolahan, sampai nanti jadi green bean, ataupun nanti terakhir adalah kunci utama adalah di satu sangrai dan penyeduhan. Nah, itu di situ akan bisa mempengaruhi cita rasa di mana kopi robusta itu akan muncul cita rasa yang terkandung. Nah, peran petani yang kedua adalah peran petani dan kelembagaan kopi dalam menjaga kualitas. Topik yang kedua yaitu adalah peran petani dan kelembagaan kopi dalam menjaga kualitas. Peran petani tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa peran petani sangat penting karena yang menjadi alasan utama adalah petani itu sekarang eh, mungkin kalau di Robusta khususnya di Temanggung karena dengan ada kenaikan harga yang signifikan itu, sekarang kemakmuran ada di petani kopi Robusta dimanapun pada umumnya karena perbedaan harga kenaikan fluktuatif dari 2023 mulai 24, 25, 26, 24, 25, 26 sekarang ini. Nah, ini petani sangat diuntungkan dan peran serta kelembagaan juga penting karena kita menjaga satu kabupaten, khususnya di Temanggung, itu karena sifatnya komunitas atau paguyuban MPIG itu adalah hal paguyuban atau berupa sosial, perkumpulan sosial. Nah, itu tidak lupa juga ada peran serta dari pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah harus ada dukungan atau motivasi ataupun dukungan berupa motivasi ataupun dukungan kebijakan-kebijakan yang yang harus diberikan kepada sekelompok petani-petani yang memang itu ada di perkebunan kopi. Nah, memang kita di Temanggung, alhamdulillah, peran serta pemerintah daerah sudah bisa kita harapkan, walaupun hanya motivasi lewat penyuluh dan macam-macam, ataupun
lewat dinas terkait dan dukungan itu tahun kemarin kalau nggak salah kita ada dukungan untuk mensosialisasi bagaimana petani harus dikasih tahu, disosialisasi tentang prospek ke depan kopi, budidaya, pengolahan, sampai membuat kopi yang berkualitas. Nah, itu kita selalu menyampaikan seperti itu, walaupun kita hanya lewat media ataupun secara offline dan online. Namun kemarin kita juga mendapatkan anggaran yang cukup untuk mengadakan sosialisasi secara langsung dengan petani-petani kopi Robusta yang ada di 11 kecamatan. Nah, disitulah kami bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala ataupun menjadi hambatan serta informasi ke depan tentang kopi Robusta Temanggung. Jadi peran petani itu adalah dan kelembagaan sangat penting dalam menjaga kualitas karena kunci utama itu kopi adalah di petani. Kalau kita hitung persenannya itu sampai dihitung dari petani, terus prosesor, terus nanti kafe, barista dan macam-macam itu tetap untung di petani. Maka saya mengharapkan kepada semua yang ada, khususnya Temanggung, umumnya Jawa Tengah, lebih luas lagi semua yang ada di negara Indonesia. Ini agar mari kita bersama-sama kita bisa meningkatkan produktivitas, kualitas. Nah, itulah yang menjadi kunci utama di mana kopi-kopi Robusta khususnya itu bisa mempunyai nilai tambah. Taruhlah sekarang yang menjadi penyerapan terbesar di industri. Industri ada industri macam-macam ya kalau di Indonesia ada kapal api, Mayora dan sebagainya yang memang dia basicnya di kopi. Nah, disitulah kita harus bisa kreativitas, di mana industri adalah quantity yang banyak. Namun kita tidak lepas, kita juga menjadi pelaku usaha kecil yang harus kreatif, yang bisa bertahan. Alhamdulillah sampai sekarang ya, sampai sekarang kita selaku UMKM itu bisa bertahan. Jadi kita kalau membangun pertama itu mudah, tapi mempertahankan sangat sulit sekali. Nah, disitulah kita harus bisa eh, menyaring, di mana kita ketika kita membuat kopi yang berkualitas, itu disesuaikan dengan HPP, dengan penjualan dan HPP-nya. Dan untuk industri, kalau kita me- membuat kopi Robusta yang kualitasnya atau Ven Robusta juga harganya tidak bisa diterima. Namun kita punya teman-teman di seluruh Indonesia, di kota-kota besar yang mempunyai jasa roastery, kafe, dan macam-macam, kita bisa masuk di sini. Disitulah kita apa, mempunyai pasar retail, pasar-pasar yang kecil, namun sesuai dengan kapasitas juga kita, namun dia membutuhkan kopi-kopi yang berkualitas. Nah, disitulah kita akan menjadi mempunyai nilai tambah. Karena apa? Temanggung pada umumnya, khusus Temanggung ini, pada umumnya Temanggung, petani-petani kopi itu lahannya tidak begitu luas. Yang punya 1 hektar, 2 hektar itu bisa dihitung jari. Namun dengan eh,
petani-petani yang memang bisa apa ya, bisa berbudidaya kopi secara bagus, pengolahan yang bagus, serta eh, mempunyai didukung oleh MPIG apa MPIG ini itu kita bisa mempunyai daya tawar. Jadi sekarang itu bisa dikatakan yang mempunyai daya tawar adalah petani. Dan ini keunikan di pasar khususnya Temanggung itu petani-petani jualnya tidak langsung dijual satu kali, di mana ketika nanti butuh baru kopi itu dijual. Nah, makanya Temanggung itu dari tahun kemarin, panen tahun kemarin sampai sekarang, kopi-kopi Robusta itu di petani pun masih ada. Nah, untuk harga itu memang harga dunia, jadi kita tidak bisa membuat sendiri. Namun kita mengikuti harga dunia. Nah, ini salah satu contoh green bean vine robusta. Nah, itu adalah ini adalah kopi yang berkualitas di mana ini nanti masuknya di roastery atau kafe-kafe yang bisa membutuhkan. Nah, dengan hal-hal seperti itu, dengan budaya yang bagus, pengolahan, serta kita ada peran serta ibu-ibu tetangga yang kita gerakkan untuk sortasi handpick atau manual, kita juga bisa membuka lapangan kerja. Nah, disitulah kita bisa mengkoordinir salah satu kelompok ataupun KTNA ataupun kelompok-kelompok lain yang ada di sekitar petani-petani kopi Robusta. Nah, ketika nanti ada salah satu teman yang memang mempunyai pesanan yang besar, kuantiti besar, itu kita bisa bersama-sama. Jadi keunggulan kopi Robusta Temanggung adalah satunya adalah letak MDPL atau geografis yang memang potensial untuk menjadi kopi-kopi berkualitas, juga kebersamaan petani, tidak lupa itu kebersamaan petani Robusta antar pelaku usaha, antar petani itu sangat kita tidak akan bisa memenuhi pasar yang ada permintaan kuantiti besar. Yang ketiga adalah peluang pengembangan dan pemasaran kopi Temanggung di pasar global. Inilah kalau komoditas kopi adalah komoditas ekspor, yang mana kita juga pernah kita punya pelatihan ekspor dan macam-macam, tapi kita kan tidak bisa secara langsung mandiri sendiri tanpa peran serta teman ataupun yang dia memang di bidang ekspor, pasar ekspor. Kita kerjasama, manakala nanti kita ada pasar global atau pasar ekspor, namun kita di segi kualitas, kopi Robusta Temanggung adalah kalau saya mengatakan, nah itu nanti kan sendiri-sendiri pendapatnya, tapi kalau saya mengatakan boleh dikatakan kalau di adalah nomor satu untuk kualitas kopi Robusta Temanggung. Karena apa? Kita tidak bisa eh, menyamakan harga antara kopi Robusta Temanggung dengan kopi-kopi yang ada di luar Kabupaten Temanggung. Namun secara kuantitas kita nomor satu di Jawa Tengah, terus kualitas juga nomor satu insya Allah di Indonesia dengan peran serta yang bagus juga pengolahan.
Terus kalau harga kita tidak bisa, kalau harga itu hanya nggak signifikan perbedaannya. Karena apa? Kopi-kopi yang memang itu komersial adalah masuknya di industri ataupun di pasar-pasar eksportir yang pasar ekspor tersebut adalah mempunyai alat-alat untuk pengolahannya agar kopi yang konvensional atau komersil itu bisa dijadikan kopi yang premium. Nah, itu menggunakan alat-alat yang memang bisa dikatakan itu alat-alat yang mahal. Jadi kita selaku pelaku usaha hanya bisa menyuplai barang, menyediakan barang apa yang dibutuhkan. Namun alhamdulillah lewat MPIG ini kita mempunyai daya tawar harga yang cukup eh, cukup membanggakan bagi petani-petani kopi dan sekarang lewat teknologi tersebut, teknologi yang sekarang jalan ini tidak ada petani-petani yang memang tidak tahu. Dengan teknologi ini kita tahu semua. Nggak ada yang bodoh lah, taruhlah petani-petani itu. Makanya kalau di kopi bisa dikatakan karena saya itu juga sebagai petani, pelaku usaha walaupun usaha kecil dan pengurus MBIG, kita mengharapkan kita kebersamaannya yang tinggi, manakala nanti kita ada permintaan besar, ayo kita sengkuyung bareng bersama-sama agar kita juga bisa menyuplai apa yang diinginkan oleh teman-teman tersebut. Nah, ketika itu nanti kebersamaan itu akan terbangun, maka insya Allah pasar global itu bisa disuplai oleh teman-teman kita. Walaupun kita tidak mampu sendiri, tapi lewat teman-teman yang punya basicnya adalah ekspor atau menyuplai pasar-pasar besar itu bisa tercover. Jadi saya selaku pengurus di sini hanya bisa memotivasi pada teman-teman khususnya di petani-petani kopi Robusta Temanggung pada umumnya di Jawa Tengah dan lebih luas lagi di Indonesia. Mari sama-sama kita satu. Yang penting adalah karena sekarang itu kemakmuran ada di petani, maka satu, misalnya jadi petani ya satu, kita harus tingkatkan produktivitas, kualitas, nah itu nanti akan nilai tambahnya akan tinggi. Mungkin demikian yang bisa saya berikan mengenai kopi Robusta Temanggung. Oh iya, saya sampaikan lagi, jadi Nah, nah. kita petani kopi Robusta di Temanggung, selaku saya teruskan sebentar, itu kita juga seringkali tiap setelah panen itu kita bisa uji tes atau uji cita rasa, yaitu kita biasanya kita kirim ke Puslit, bukan Jember. Nah itu untuk mengoreksi, jadi bagaimana nilai skor kita tentang kopi Robusta. Apakah itu eh, ulahannya benar dengan nilai skor sekian-sekian, nah itu hanya untuk koreksi, untuk membandingkan bagaimana perkembangan tahun demi tahun agar yaitu menjaga kualitas. Jadi itu akan menambah daya saing atau menambah informasi tentang kopi Robusta Temanggung tiap tahunnya. Jadi kita selaku pelaku usaha memang kewajiban atau pengen sekali kayak apa nilai skor kita tiap tahunnya berubah atau tidak. Nah, itu nanti ada koreksi apa ya. Yang saya adalah kopi Robusta Temanggung memiliki cita rasa satu yang pada umumnya adalah karamel, kukulati, vanila.
Nutty, Clean, Speci, Butter itu tentu kalau Robusta. Nah, dan macam-macam ada herbal, nah, itu juga dipengaruhi oleh tanaman-tanaman yang ada di kebun tersebut. Itu akan satu pasti akan terkontaminasi dengan pohon-pohon atau buah-buah atau eh, ketika nanti ada apa ya, ada tanaman herbal atau apa ya, rempah-rempah itu nanti tetap akan cita rasanya akan masuk di kopi-kopi Robusta tersebut. Jadi kita juga sekarang udah luas adanya perlindungan hutan, hewan. Nah, itu harus dijaga agar ekosistem juga terjaga, alam terjaga, insya Allah tanah juga akan terjaga kesuburannya, kita aman semua, kopinya juga akan, pohonnya akan sehat, nantinya juga buah akan meningkat, cita rasa juga akan meningkat. Mungkin di situ yang bisa saya sampaikan dari beberapa hal yang kali ini kita, tiga hal itu tersebut. Demikian dari saya, mungkin dari teman-teman ada salah pertanyaan karena yang namanya kopi itu tidak ada yang itu nomor satu orangnya pinter dan itu yang bodoh nggak ada. Teman kita sharing sama-sama, mari belajar bareng agar kita di dunia perkopian itu nanti bisa saling sharing, bisa koreksi satu sama lainnya. Demikian Mbak, dari saya mungkin ada pertanyaan ataupun masukan, saya persilahkan. Ya, baik. Mungkin langsung saja ke sesi selanjutnya, itu sesi diskusi bersama. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat Zoom. Ini sepertinya ada dari Bapak Aif Zakaria. Biasanya panen di Temanggung bulan apa Pak? Gimana prospek produksi ini Pak? Apakah naik atau turun? Terima kasih Mbak. Di Temanggung pada umumnya adalah mulai bulan Juni, Juli, Agustus. Nah, untuk itu Mas, Agustus panen raya. Nah, itu banyak hujan kemarin Mbak. Jadi prospek produktivitas besok akan menurun. Kualitas juga tentu akan menurun karena perubahan iklim yang selama ini berjalan diprediksi seperti tahun-tahun kemarin. BMKG pun bisa pusing karena apa ya, kita tidak bisa memprediksi secara prediksinya. Nah, di Temanggung tentunya produktivitas tahun ini menurun di kebun itu bisa dikatakan satu, dua, tiga yang bagus, cuman kesehatan pohon itu kan terpengaruh dari tanah tinggi, kesehatan pohon juga terpengaruh. Itu Mbak. Ya, tapi memang nanti produksinya kurang prediksi akan menurun ya, karena iklimnya tidak menentu dan Betul, mungkin karena hujan terus ya Pak, hujan betul terus Mbak. dari sini, di sini juga hujan, di tengah hujan ya Pak. Jadi tanahnya pasti becek ya Pak. Iya, iya, iya. Iya. Tiap Oke, hari hujan.
Iya, Pak. Betul sekali. Oke, saya selanjutnya dari Bapak Asep ini. Selamat siang, Pak. Mau tanya untuk pupuk apa saja? Ya, bukan, maaf ini ya, ini sudah siang, ada terganggu, ada depan saya ada masjid, ada murotal, tapi saya jawab karena nanti jam setengah dua balas baru akan masuk. Nah, untuk pembukaan di Temanggung itu pada umumnya itu 2 kali 1 tahun. Untuk jenis pupuk itu biasanya kita mengaplikasikan pupuk itu di awal hujan dan akhir hujan. Ya, naik gede semua. Nah, gede. Nah, itu di awal hujan itu kita memberikan pupuk satu SP, urea, sama KCL. Itu pasti. Ataupun nanti juga bisa kita lihat dari pohon tersebut. Keadaan pohon tersebut menggunakan apa? Memang kita harus pintar-pintar membaca pohon. Jadi ketika pohon itu kekurangannya apa? Misalnya N-nya kurang, kita tambahi. Kok tidak butuh KCL karena apa? Mungkin batangnya tidak terlalu banyak, calon besok buahnya juga berkurang, itu cukup tidak. Pembukaan yang kedua itu juga kita lihat berdasarkan pohon juga. Ketika pohon itu subur, terus calon buahnya juga bagus, ya itu harus kasih KCL. Karena apa? Itu akan memperkuat daya tahan buah tersebut. Tentunya tadi pokoknya adalah 3 unsur. Satu, N, P, sama K. Nah, itu pokok penting kalau kita mengaplikasikan. Dan tidak lupa sekarang kita juga tidak bisa apa ya, dengan cuaca iklim ini kan kalau bisa dikatakan N-nya terlalu tinggi. Jadi keasaman tanah itu terlalu tinggi. Makanya juga kita harus bisa membaca situasi kondisi alam, tanah, pohon, dan macam-macam. Kita pelajari di situ. Begitu, Mbak. Ya, berarti sesuai kondisi tanah saja ya, Pak. Karena tidak boleh asal memberikan pupuk, nanti kalau kelebihan malah jadi tidak produktif, ya, Bapak. Iya, betul. Oke, saya lanjut ya dari Xiaomi. Harga Cherry Robusta sekarang berapa? Untuk harga itu kami belum, saat ini kan belum panen, Mbak. Itu masih kopi-kopi yang panen tahun kemarin. Sekarang itu kita untuk kopi yang tahun kemarin untuk komersil itu kita di harga 54 untuk komersilnya. Nah, untuk kita ada premium grade satunya kita ada harga di 65. Nah, untuk fan-nya itu paling tidak itu di angka 70 sampai 75 bahkan sampai 80. Nah, tergantung kita tidak, untuk fan itu kadang kita tidak punya standar harga. Tapi untuk rata-rata di sini seperti itu, Mbak. Ketika nanti ada teman-teman yang membutuhkan juga menyesuaikan apa harga pada saat ini. Tidak bisa kita harga standar atau flat. Oke, baik, Seperti itu mungkin untuk harga. oh, ya baik Pak.
Ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak BK. Fasilitas pasca panen apa saja yang tersedia saat ini dari panen sampai pengemasan? Apakah kendala apa saja dari fasilitas tersebut? Untuk fasilitas pasca panen itu kebetulan di Temanggung itu semua petani bisa mengolah. Ya, jadi bisa mengolah semua. Jadi ketika sertifikat MPIG itu turun, itu hanya jiplak apa yang dilakukan oleh petani-petani. Nah, petani itu biasanya proses apa? Alatnya apa itu sudah ada sebetulnya. Jadi secara mandiri petani-petani di Temanggung itu sudah punya sendiri karena kapasitas sedikit. Jadi nanti alat itu kan bisa satu alat bisa buat jasa ke petani-petani yang lain. Nah, kalau kendala tentang alat kita tidak ada. Yang kendala itu sebetulnya di ini kebijakan pemerintah tentang pupuk. Sekarang dengan pupuk apa keterbatasan pupuk subsidi, ya kita sudah bisa membaca sendiri lah. Kita kalau di kopi, insya Allah di Temanggung itu juga yang menggunakan non subsidi itu banyak sekali, terutama kandungan K-nya itu yang sangat mempengaruhi dari K. Jadi ketika teman-teman Temanggung itu mengaplikasikan yang punya pupuk subsidi kita ambil Bang. Tapi kita tambah dengan yang tidak subsidi agar eh, kandungan-kandungan yang mau diserap itu ada di pupuk tersebut. Ya nyun sewu yang namanya mungkin ya pupuk subsidi sama sama warnanya sama bobotnya, cuman mungkin kandungannya yang lain. Jadi kita terutama K, eh, kalium atau KCl-nya itu yang bisa kita tambah. Begitu, Mbak? Ya, Ada baik. kurang? Berarti terkait ini yang kendala itu di kebijakannya ya, Bapak, kebijakan pemerintah sendiri ya, Pak. Ya, mungkin izin ya Pak melanjutkan pertanyaan. Ini dari Bapak Alfi. Izin bertanya Pak Ahmad, saat ini kopi Robusta Temanggung lebih banyak diserap oleh pasar domestik atau luar negeri ya? Apakah ada jenis kopi lain seperti Arabica dan Excelsa di Temanggung? Terima kasih. Jadi secara garis besar itu kopi itu kan satu Robusta, Arabica ataupun tiga macam ya Robusta, Arabica, Excelsa. Nah, sebetulnya kita lihat di ketinggian menyesuaikan dengan ketinggian MDPL-nya. Di Temanggung juga ada yang namanya Arabica, itu juga sudah ada MPIG-nya, yaitu Java Sindoro Subing, yaitu ada di ketinggian 850, 900 sampai 1500 mdpl. Itu juga ada. Excelsa itu tumbuh di dataran rendah, jadi seperti Robusta. Cuman kita masih ada, walaupun tidak banyak. Karena apa? Dulu Excelsa itu banyak di sini, terus karena ribet ya, yang mau manen dan macam-macam itu ribet, terus harga juga tidak bisa menjanjikan ya kalau dulu-dulu itu, jadi secara umum. Nah, itu ditebang, ketika ditebang nanti disambung pakai Robusta. Jadi sekarang itu masih tumbuh pohonnya, cuman sudah di stek atau disambung oleh Robusta. Nah, itu akan memudahkan kita dalam perawatan, pemanenan, dan macam-macam itu ketika kita di Robusta. Karena di Temanggung itu kan sudah
mengembangkan yang namanya kopi stek, sambung, ada stek berakar dan macam-macam itu kita menyesuaikan dengan perkembangan yang berlaku pada saat ini. Jadi kita tidak tertutup tapi terbuka. Mari bareng-bareng apa yang berjalan pada saat ini, tahun besok itu kita bisa menyesuaikan. Itu tetap ada Mbak Excelsa itu, walaupun tidak banyak, tapi masih ada. Iya, baik. Jadi sepertinya untuk kopi memang ada juga ya, cuman tidak terlalu banyak karena lebih dominan robusta ya, Pak. Ya, kalau Robusta itu secara di Temanggung itu ada sekitar produktivitas kalau normal ya, tahun-tahun dari 2022, 21, 22, 23, 24, 25 kemarin terakhir itu sekitar ya di angka rata-rata 10.000 ton per tahun. Tapi kalau Arabica itu baru 10%-nya. Karena di sini masih petani masih menggantungkan dengan tembakau untuk yang di dataran tinggi untuk Arabica. Kalaupun ada itu sistemnya konservasi ya. Tadi untuk menjaga tanah, tadi tidak monokultur. Tapi kalau robusta itu monokultur, satu lahan penuh dengan tanaman kopi robusta. Iya. Baik Bapak, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Xiaomi lagi nih. Tidak ada namanya Pak, mungkin lupa rename. Kalau sekarang rendemannya berapa? Terus Mas Kuri dari Tretep Kopi Gunung. Terima kasih Mas Puri. Jadi kita sekarang itu belum panen, jadi kita tidak bisa hitung rendemennya dulu. Cuman melihat kondisi saat ini, kalaupun mungkin ada klon-klon yang unggul yang memang itu sudah merah terus dipetik, itu kayaknya paling enggak ya di angka 51 atau 5 kilo green bean, cherry menjadi 1 kilo green bean. Itu pun tetap belum bagus kualitasnya Ya, untuk kopi-kopi yang baru. baik. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, bisa di kolom chat Zoom atau meraise hand dan bisa bertanya langsung dan berbicara langsung kepada Bapak Zakaria. Ya mungkin ini ada titipan pertanyaan ya Bapak. Eh, Hmm. Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap karakter rasa khas kopi Temanggung? Apakah lebih dominan dari tanah, iklim, atau proses pasca panennya? Eh, Mempengaruhi kopi itu sebetulnya adalah terkait semua. Di mana satu eh, kebun itu yang utama, budidaya kopi itu yang utama, perawatan yang utama, pemupukan itu di kebun semua. Nah, ketika nanti mau diproses pengolahan itu juga akan pengaruh. Jadi antara di kebun budidaya sama pengolahan itu harus seimbang. Ketika nanti mau jadi kopi yang berkualitas. Cuman sekarang itu banyak apa ya kebutuhan-kebutuhan petani yang tidak bisa dibendung. Jadi ketika kita butuh ya apa adanya, apalagi yang namanya kebutuhan untuk sekolah dan macam-macam kita tidak ditunda. Makanya petani itu macam-macam. Ketika di MPIG kita selaku pengurus harus gini-gini, tapi ketika petani butuh kita tidak bisa menolong, ya pasti petani juga mencari jalan lain, alternatif lain agar kebutuhan itu tercover. Nah, disitulah
biasa kendala-kendala ketika kita mau menjaga bagaimana kita mempertahankan kualitas dan macam-macam itu juga kita kendalanya di situ karena kita sifatnya adalah organisasi sosial yang memang tidak punya permodalan ya ya bagaimana baiknya cuman kita lewat teman-teman yang memang dia punya keuangan permodalan yang cukup, nah itu biasanya di cover oleh teman-teman tersebut. Kalau satu nggak bisa, teman lain yang nah, disitulah. Tapi nantinya petani itu tidak bisa menikmati dengan kualitas bagus, ya itu otomatis teman yang memang dia mempunyai modal yang bagus itu bisa menjaga di situ. Begitu, Pak. Iya. Baik, ini Bapak ada pertanyaan dari Bapak Alfi lagi nih Pak. Izin bertanya Pak Ahmad, saat ini kopi Robusta Temanggung lebih banyak diserap pasar domestik atau luar negeri? Secara umum itu kalau Robusta Temanggung itu di industri biasanya industri kan paling ada kapal api, mayor dan macam-macam. Cuman industri juga nggak mau kalah dengan pelaku nanti di kita juga punya eksportir. Nah itu maksudnya di industri eksportir nanti tetap mau diekspor. Nah, serapannya di sini adalah satu yang komersial itu tetap masuknya di industri, baik industri jadi bahan minuman atau makanan, baik atau industri yang itu bergerak di bidang pengolahan green bean yang itu nanti pasarnya ke luar negeri. Nah, kebetulan kita sebagai pelaku usaha, kita juga mengolah yang berkualitas itu nanti masuknya di kafe-kafe yang ada di kota-kota besar, roastery-roastery dan alhamdulillah lewat teman-teman juga kebersamaan juga tadi jadi kita punya keunggulan tersendiri di mana kopi Robusta Temanggung bisa dikenal oleh teman-teman, oleh roastery ataupun kafe-kafe yang mungkin tidak kalah dengan orang lain karena punya ciri khas, cita rasa yang unik dan mempunyai yaitu daya tawar yang memang bisa dipercaya. Baik, bagaimana Bapak Alfi? Apakah mau berbicara langsung dengan Bapak Zakaria? Atau sudah cukup menjawab? Ada yang lain, kalau toh nanti di sini tidak sampai, mungkin nanti bisa lewat lewat nomor HP saya. Nomor HP saya di nomornya 081566872260. Mungkin lewat Gamal Institute bisa minta di situ. Eh, ada pertanyaan lagi? Ada Bapak dari Pak Mas Kuri lagi Pak. Ini Ya, stek ya, ya. berakar apakah lebih bagus atau bagus yang sambung? Untuk stek berakar itu mungkin itu penemu sebetulnya sudah lama stek berakar sistem stek berakar itu cuman petani belum begitu menerapkan. Dulu yang pertama itu diterapkan oleh PTPN atau ya PTPN. Itu kebetulan kita punya teman PTPN dia membuat bibit yang stek berakar. Nah, berkembang lagi kita lewat instansi Kedinasan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Temanggung, kebetulan sudah punya kebun entres yang kebun entres yang memang sudah diakui oleh kementerian. Nah, itu adalah satu-satunya kebun entres yang ada di Temanggung di Jawa Tengah adalah kebun entres di Temanggung itu beberapa klun di situ. Nah, itu dikembangkan stek berakar. Nah, untuk mengaplikasikan itu belum banyak petani yang mengaplikasi atau menanam stek berakar itu, namun berdasarkan
informasi yang sudah petani yang sudah menerapkan itu perkembangannya kok bagus. Di mana perkembangan 3 tahun, 2 tahun bisa mulai berbuah, terus perkembangan tumbuhan atau kesuburannya itu sangat bagus. Nah, kita belum tahu tahan atau tidak sampai berapa. Itu kan perlu uji coba untuk ketahanan daya tahan berapa tahun. Tapi kalau yang sudah ada itu memang kopi Robusta Temanggung adalah kopi peninggalan, kopi tradisional. Dulu yang membawa itu mungkin penjajah Belanda yang diterapkan di perkebunan-perkebunan pemerintah Belanda, terus kita sebagai petani karena dijajah menjadi pekerja, terus tiru-tiru, nanem. Nah, disitulah jadi kopi Robusta Temanggung adalah kopi yang tradisional, peninggalan-peninggalan dari nenek moyang kita, dan alhamdulillah lewat pembinaan kelompok tani, dinas terkait, DKP 3 sampai sekarang itu kita berkolaborasi kayak apa kopi Robusta Temanggung kita juga bisa bertahan dan sudah lewat pemerintah daerah juga sudah mendapatkan sertifikat IG-nya dan sekarang adalah kopi Robusta adalah menjadi produk unggulan Kabupaten Temanggung. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin adalah tembakau nomor 1, sekarang adalah kopi Robusta Temanggung, kopi Robusta yang menjadi produk unggulan Kabupaten Temanggung. Nah itulah memang regulasinya berbeda-beda. Iya, Monggo Bapak. yang lain. Ini ada lagi Bapak pertanyaan di kolom chat Zoom dari Bapak BK. Karena ada 2 pertanyaan nih Pak. Saya satu-satu dulu ya Pak. Iya, iya, iya. Karena para petani berjalan masing-masing terutama proses panen dan pasca panen, apakah ada standar panen dan pasca panen yang bisa diterapkan? Oh. Untuk MPIG itu ada SOP, standar operasional proses. Jadi di MPIG KRT Kabupaten Temanggung adalah SOP 1. Itu SOP itu adalah kita hanya menjiplak apa yang dilakukan oleh petani-petani yang sudah berlaku. Di mana petani dari dulu itu sudah memetik di angka 90 sampai 95% merah baru dipetik. Nah, itulah yang menjadi standar SOP-nya MPIG Kopi Robusta Temanggung. Nah, sesuai dengan regulasi perkembangan, itu juga kita harus menyesuaikan, di mana buku itu adalah tahun 2015 terbit, adalah proses ada dari 2013, 14, 15 baru terbit sertifikat. Nah, itu belum ada yang namanya Android, jadi kita masih manual semua penelitiannya 2 tahun, 1 tahun sampai 2 tahun itu adalah manual semua, belum ada yang namanya teknologi HP Android itu hanya satu orang itu belum ada. Nah, maka dari itu sekarang kita juga harus bisa menyesuaikan apa pasar yang diminta. Misalnya kita buat vine robusta, berarti kita harus pasca panen sampai pengolahan harus benar. Nah, itu kita harus belajar terus. Manakala itu ada permintaan dari pembeli ataupun roastery kok, iya SUP-nya sana mana. Yang penting nanti HPP petani yang mengolah juga masuk. Jadi kita tidak bisa apa ya, serta merta kita autodidak apa yang sudah lakukan paling bagus. Tapi pasar juga menentukan harga. Nah, di situ akan harus menyesuaikan. Jadi teman-teman itu di Temanggung, terutama yang prosesor, ini prosesor itu biasanya wakalnya tinggi-tinggi, menginovasi tinggi-tinggi, bagaimana agar kopi robusta itu bisa memunculkan mempunyai cita rasa yang unik juga. Karena apa?
ketika kopi-kopi itu unik, itu nanti cita rasanya unik, itu nanti akan jadi incaran. Nah, biasanya yang muda-muda itu yang bisa melakukan seperti itu. Tapi kalau yang tua-tua ini, seperti saya, yang generasi-generasi di umur 50 ke atas itu, ya taunya kebun. Bagaimana kita berkebun yang bagus, bagaimana meningkatkan produksi yang bagus. Nah, disitulah sampai paling pengolahan jadi green bean. Nah, pengolahan jadi green bean itu kita punya SOP. Nah, perkembangan SOP ada permintaan segini ya kita bisa ya kita olah. Yang penting HPP kita masuk, kita tidak rugi, yang sana menerima selesai. Gitu, Mbak. Jadi secara global memang kopi Robusta itu ya penyerapannya ada di industri minuman dan industri ekspor. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lanjutan lagi. Apakah ada instansi yang mengakomodasi proses panen dan pasca panen yang menerapkan standar SOP untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pembeli? Terima kasih, Mbak. Jadi sebetulnya kalau instansi itu hanya ngasih masukan. Sekarang itu yang namanya pengolahan kopi adalah kreativitas. Karena apa kita harus menyesuaikan pasar yang diminta. Instansi hanya mengkoordinir memang. Ketika ada salah satu buyer yang masuk di situ baru dikoordinir. Nah, itu petani mau menerima enggak apa dengan kesesuaian harga dan HPP-nya masuk enggak. Nah, disitulah. Tapi sekarang lewat pasar retail yang kecil-kecil justru malah menjanjikan di mana kopi-kopi kita adalah stoknya terbatas karena lahannya juga sedikit, apalagi besok ini tahun ini kopi juga turun produksinya. Nah, itu kita masih punya pasar retail yang itu justru tidak berhenti namun prosentasenya kecil. Tapi insya Allah lewat kita sebagai petani, stok-stok yang ada di kebun itu bisa diolah dengan bagus, kita suplai ke prosesor-prosesor ataupun roastery ataupun kafe-kafe yang ada di kota-kota besar. Demikian, Mbak. Ya Pak, boleh. Halo, halo. Ya, halo. Ya, Boleh Bapak bergema Ibu? suaranya di tempat saya. Ya, nah, nggak apa-apa, kita lanjut. Ya, Yang dibutuhkan pasar itu biasanya itu konsistensi kualitas. mm, Nah, dan juga selain konsisten kualitas juga jumlah ya. Nah, mm, jumlah itu kan tergantung kemampuan yang bisa dihasilkan. betul. Nah, kalau kita sebelum ke konsistensi kualitas, kita bahas tentang jumlah. Jumlah ini yang kemampuan yang bisa ditampung itu berapa besar? Misalnya oleh kelompok Bapak ya. Nah, itu misalnya ada pembeli mau beli, ada minimum jumlah yang bisa dikerjakan atau maksimum jumlah yang bisa dikerjakan enggak? Oh, ya, ya, ya. Ya, terima kasih, Mbak. Cukup itu pertanyaan? Nanti Saya kita jawab. lanjut. Ya, Oh, ya. bagaimana itu tanggapannya? Ya. Untuk kuantiti di produktivitas di anggota kami di MPIG itu MPIG juga macam-macam Pak, ada satu yang memang dia ketika petani itu punya komersil yang ada pedagang yang memang itu sudah ditunjuk, kan kita butuh juga yang namanya perjalanan perjalanan
perdagangan itu memang harus ada yang nampung, ada yang mempunyai modal yang besar agar bisa kopi-kopi itu tertampung. Nah, kalau di kelompok kami itu sekitar ada 100 lebih anggotanya, bahkan mungkin tahun demi tahun ada tambahan. Nah, itu taruhlah 100 anggota. Minimal di produksi green bean-nya ada satu terendah itu di angka 300 kilo green bean sampai dengan 7.000 kilo green bean. Nah, itu di anggota kami. Dalam Cuman masa berapa rata-rata panjang? ya, 300 ya, sampai 700 itu dalam masa berapa 1 tahun panjang itu? sekali. Dalam 3 bulan, setengah tahun atau 1 tahun? 1 tahun sekali, Pak. Kalau kopi adalah panennya 1 tahun sekali. Oh, tadi bilangnya ada 2 kali panen. Oh, enggak. Oke, ini Enggak. kuantiti yang tadi bilang itu untuk per tahun ya. Per tahun. Dan itu untuk per anggota. Ya, minimal itu ada anggota itu ada minimal adalah 300 kilo green bean Oke, itu per tahun ya. per tahun. Nah, itu kualitas green bean-nya itu gimana, Pak? Apakah Kualitas itu green beragam bean. tapi ada semacam apa ya istilahnya jangkauan dari minimal berapa sampai berapa dan dikategorikan dan ini yang sudah disortir atau gimana itu? Hmm, Atau ini masih masih kotor, green bean yang ya. masih kotor. Nah, Kualitas green bean-nya gimana ini? nah, untuk green bean itu kita bisa menyesuaikan dengan permintaan, tapi rata-rata petani itu mengolah di grade 4B. Apa Grade maksudnya? 4B yang itu masih taruhlah asalan A. Nah, itu di situ. Tapi kalau di anu di apa di grade 4B. Ketika nanti pembeli atau buyer itu mintanya grade 1, grade 2, ya kita buatkan. Sekarang mesin-mesin lewat apa di teman-teman kopi kita kan yang memang dia itu punya gudang kan sudah ada. Nah, di situ kita bisa lewat jasa dan bekerja sama kita bisa di situ, Pak. Ya, Bapak yang tadi sebutkan grade 1 atau asalan atau apa itu standarnya itu dari SNI atau standar masing-masing atau gimana itu? Standar SNI, Pak. Standar SNI, oke. Ya, jadi standar pasar ekspor kan ada. Nah, itu kan itu nanti ada efek berapa itu kan ada kelas-kelasnya grade 1, grade 2, grade 3 gitu. Jadi yang kuantiti yang tadi disebutkan itu kuantiti kotor udah kering ya Mm-mm. sebelum sortir ya. Mm-mm. Oke. Ya 300 kilo paling rendah itu masih kotor tadi masih Tapi udah kering. campur belum bersih. Oh, oke, oke. Nah, nanti ketika mau dibersihkan itu paling tidak kita hitung di angka 10% kotorannya, rendemennya, Ukuran dengan size. ya size-nya itu kan tergantung permintaan juga. Nah, Nah, itu itu kalau size itu kan nanti lewat alat, lewat grading. di sana fasilitas pengolahan itu tersedia semua. Dalam arti Insya ala-ala Allah sortir, untuk mm-mm, size, mungkin ada sortir kotoran. mm-mm. Hmm. Tersedia Ya, cukup lengkap ya. atau gimana? Alhamdulillah untuk tahun ini dari tahun 2024 25 itu teman-teman yang buka jasa itu ada satu eh, apa ya namanya Suton, kedua ada grading, ada Sortek itu sudah ada dua sama di sini.
Jadi kita ketika mau mengolah itu kita ada semua di gudang-gudang teman kita. Hmm. Baik, kalau identitas geografis gimana itu? Untuk geografisnya kita di ketinggian 400 mdpl sampai 850 mdpl. Maksudnya kalau untuk tracing ya, sumber asar itu terdokumentasi ya, kadang-kadang ini permintaan ya dari pembeli Hmm. ya, supaya tidak dicampur adukan dengan yang lain-lainnya gitu loh. Oh gitu. Jadi ada semacam sertifikasi identitas geografis, ya tentu aja sertifikasi yang lainnya. Apakah itu sudah ada di sana juga? Sertifikat Kita identitas geografis. geografis ada, terus asal 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 mula kopi Temanggung itu kan bisa lewat instansi dinas. Nah, biasanya pasar itu permintaannya macam-macam. Kadang ada rainforest, ada sertifikat apa ya, sertifikat macam-macam itu kita belum punya. Nah itu Pak, karena itu kan biasanya yang punya adalah salah satu PT yang memang dia sudah bekerja sama dengan lembaga-lembaga instansi yang dia mengeluarkan sertifikat itu. Tapi kalau kita adalah yang di Temanggung adalah satu, yaitu itu sertifikat MPG dan asal kopi yang ada di Temanggung. Oh, surat keterangan asal itu ada ya. Ya, Oke. Itu diterbitkan oleh instansi mana? itu di asal itu di Dinas DKP 3, Dinas ya. Ya, baik, baik. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, Perkebunan. Hmm. Ya, kalau yang Bapak maksud dengan pasar retail itu maksudnya gimana itu? Gimana, Pak? Apakah ini diolah ada pengolahan untuk disalurkan ke pasar litir yang Hmm. apakah pasar litir itu maksudnya untuk seperti kopi-kopi saset yang dibutuhkan masyarakat atau juga termasuk untuk wisatawan gitu misalnya ya pengunjung sekitar gitu ya. Yang masuk Hmm. pasar retail itu maksudnya gimana, Pak? Biasanya kok pasar-pasar itu pasar yang tidak terlalu besar kuantitinya. Itu paling kalau roastery itu paling ya coba ada yang besar. Kadang punya kapasitas roasting, alat roasting yang besar ada, cuman rata-rata itu pasar retail itu kita masuknya di satu, mungkin yang secara umum, secara anu itu di kafe, roastery. Itu dia akan minta kualitas yang bagus, tidak tidak kopi-kopi yang apa konvensional. Nah, itu pasti satu di premium atau Ven Robusta. Biasanya seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan saat ini adalah pasar yang retail itu seperti itu. Kalau It- kopi-kopi yang misalnya seperti ini kita jual apa kemasan itu kita paling nggak di premium. Nah, tergantung harganya. Jadi menyesuaikan permintaan dengan harganya itu. Nah, Pasar retail nah itu itu kuantitinya berapa banyak? kalau Kuantitinya kuantiti berapa yang banyak? mana? Minimum kuantitinya berapa itu untuk pasar retail? Ya, 300 anu kuantiti untuk Temanggung itu ya 10% kalau yang anu yang premium. Tapi kalau yang apa
apa ya konvensional itu kita rata-rata kemarin itu di angka 10.000 sampai 11.000 ton per tahunnya. 10.000 sampai berapa? 100.000? Harganya 10.000 sampai 100.000 ton atau kilo 10.000 sampai 12.000 ton Uh, per tahun. per tahun. Banyak sekali ya itu ya. Ya lumayan, tapi kalah dibandingkan dengan Lampung. Gimana? Kalah Oh dibandingkan iya. produktivitas di Lampung karena sini kan yaitu keterbatasan lahan yang sedikit. Ketika kopi itu produksinya banyak kan membutuhkan lahan-lahan yang memang luas. Itu Temanggung kan terkenal dengan juga apa itu tembakau. Apakah Ya, itu selang-seling berbarengan dengan tanaman tembakau atau terpisah? Dan saya nggak tahu apakah lebih menguntungkan tanam tembakau dibandingkan kopi atau gimana ini? nah Bagaimana, Pak? yang berdampingan tembakau adalah kopi Arabica, bukan Robusta. Oh, karena Nah, ketinggian lebih tinggi. ya di ketinggian itu kan juga dulu itu kan juga tembakonya kan memang harganya menjanjikan. Kopi Arabikanya juga bagus untuk cita rasanya, skornya juga bagus. Nah, cuman petani itu karena tanamnya itu tidak monokultur atau tidak satu hamparan ditanami kopi, jadi kopinya masih sedikit. Dan petaninya juga peminatnya belum banyak untuk tahun-tahun kemarin. Mungkin sekarang mulai tahun ini karena harga tembakau, maaf ya, harga tembakau itu agak eh, turun karena salah satu sistem perdagangan yang hanya dua pabrik-pabrik yang menyerap. Nah, itu kan pasti ada kendala-kendala. Namun kalau dibandingkan dengan harga kopi itu akan petaninya akan lebih apa ya, lebih menguntungkan dibandingkan tembakau. Kalau robusta itu kan monokultur, jadi semua satu kebun adanya ya. Karena itu kalau robusta kan ada di dataran dataran rendah. Itu kalau Arabica di Temanggung itu satu tahun sekitar berapa banyak yang Bapak tahu? Paling di angka 10%-nya dari Robusta berarti di angka 1.000 ton sampai 2.000 tonan lah 1.000 green sampai 1.200. ya sekitar itu. Jadi sekarang kendalanya itu bukan di pemasaran ya, tapi di Bukan. produksi atau di Nah, sekarang kurang banyak, begitu. ya. Karena ini Pak pengaruh dari iklim ini cuaca yang memang tidak bisa ditolerir. Nah, ya kita terima saja. Maksudnya panen berkurang, produktivitas di kebun berkurang karena pengaruh cuaca, begitu. Ya, betul betul Pak. Apakah karena terlalu kemarau ya? Dia itu setelah lewat kemarau itu dia itu produktivitasnya berkurang, begitu. Bukan Pak, justru tahun-tahun ini kan kemaraunya sedikit. Hujannya yang banyak kalau di Temanggung. Oh, hujannya banyak. Jadi Iya.
dari pengalaman yang sudah diketahui itu apa penyebab produktivitas di kebun itu berkurang, Pak? Nek kalau dulu-dulu itu ketika iklim itu stabil dalam arti misalnya ya kita bisa mengira-ira di satu bulan Juni, Juli, Agustus itu biasanya kemarau. Kadang tahun-tahun kemarin kan kemaraunya sedikit. Nah, pengaruhnya itu kan ada di tanah. Tanahnya terlalu asam, sampai kayak busuk lah tanah itu. Nah, juga terpengaruh nanti ketika sirkulasi sinar itu tidak maksimal, itu kan pengaruhnya banyak, Pak. Itu kesehatan pohon, akar, penyerapan pupuk juga kan terpengaruh. Nah, disitulah kita mengamati dan saya tanya-tanya kepada pakar-pakar, profesor-profesor ya seperti itu. Jadi alam ataupun iklim juga akan mempengaruhi. Hmm. Ya, Gitu, baik. Pak. Kalau kita bicara tentang tanah terlalu banyak hujan sehingga tanahnya rusak, terlalu basah kita bilang ya. Ya, terlalu basah. Nah, itu mungkin itu faktornya drainase ya. Drainase artinya Drainase. air yang lewat di sana itu tidak cepat keluar, terutama di bagian akar. Mungkin Ya, ya. kalau kopi saya nggak tahu ya sampai kedalaman berapa. Boleh kita bilang 0,5 meter lah ya dari batas permukaan itu. Nah, jadi apa sekitar berapa besar itu di musim hujan itu pembuangan air, saluran air itu harus diperhatikan sehingga tidak terjadi banjir ya di bawah pohon tanaman tersebut selama masa hujan karena itu ya kan. Ya drainase harus faktor drainase itu harus diperhatikan atau ditanam itu di lebih tinggi. Jadi ditumpukin di di istilahnya tanamannya itu diangkat dengan menambah lebih banyak apa ya bahan-bahan organik yang sekitar itu ditumpukan di atas. Ya, ya, benar. Nah, itu tapi semua itu harus dipelajari di karakteristik airnya itu gimana supaya tidak lama ya di air, jadi tepat dibuang gitu. Nah, kalau di musim kemarau itu sebaliknya. Tapi kalau di daerah pegunungan seperti Temanggung itu biasanya intensitas airnya itu cukup banyak ya, karena humiditasnya cukup tinggi ya. Air akan turun pada pagi pagi hari gitu. Ya Iya, ini Pak. cuma berbagi aja. Itu semua Iya. harus dilakukan, diterapkan di lapangan apa yang terbaik. Iya, Tapi iya, iya. itu hampir seperti kalau kita lihat tanam beras padi di sawah ya. Itu karena kebutuhan air tinggi itu jadi itu harus dijaga supaya airnya ada. Jadi saluran airnya itu ditutup. Tapi kalau kebanyakan barusan dibuka. Nah, itu mirip. Jadi kalau itu faktor tanahnya terlalu basah ya itu harus itu diperhatikan. Atau mungkin tambah lebih banyak mineral. Karena mineral itu kan drainasenya lebih bagus. Jangan terlalu banyak bahan organik. Betul, betul, betul. Mineral-mineral itu seperti batu-batu halus yang ada di sekitar itu ya. Dicampur dengan bahan itu drainase akan bisa lebih bagus.
Iya, 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 iya. di sekitar tanah itu. Begitu, Pak. Ya, terima kasih Pak masukannya. Mungkin nanti bisa saya aplikasikan apa yang Bapak sampaikan. Karena apa ketika nanti saya mengaplikasikan dulu, itu ketika berhasil pasti banyak yang tiru. Ya Ya, maklum betul. kalau di petani di desa itu menerapkan apapun, mengaplikasikan apapun, kalau sudah berhasil pasti ikut-ikutan. Tapi kalau belum, ya hanya lihat petani-petani itu. Ya, semoga sukses, Pak. Amin, 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 amin. Iya, baik. Mungkin Mungkin yang lain. waktunya sudah menunjukkan pukul 11.26 ya. Karena waktunya sampai 11.30 saja Bapak, karena udah mau menunjukkan sholat Jumat ya Pak. Betul, betul, Ya, betul, ya. betul. Baik, ya. Baik, sesi diskusi kali ini saya tutup. Terima kasih atas antusiasmenya Bapak Ibu dalam sesi diskusi hari ini. Diskusi yang sangat interaktif dan memberi banyak perspektif baru terkait pengembangan kopi lokal Indonesia, terlebihnya di Kota Temanggung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Ahmad Zakaria atas pemaparan materi yang sangat menarik dan menambah wawasan kita mengenai keunikan serta potensi kopi Temanggung. Baik, sesi selanjutnya yaitu boleh Bapak Zakaria memberikan closing statement-nya kepada Bapak Zakaria, kami persilakan. Ah, terima kasih tim Gamal Institute yang pada siang hari ini memberikan kesempatan kepada saya dan bisa eh, teman-teman bergabung. Kita hanya mari bareng-bareng sama-sama kita bisa belajar bersama karena yang namanya petani kopi itu tidak ada yang pinter banget, tidak ada yang bodoh banget, namun ketika nanti kita sharing bersama ada masukan, ada kekurangan bisa kita koreksi dan bisa kita aplikasikan di kebun-kebun kita. Mungkin dari saya ada salah, ada kurang, karena kopi kalau kita bicarakan tidak akan selesai satu hari, namun itu secara garis besarnya dan banyak kekurangannya yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bapak, ini ada penyerahan sertifikat. Mohon dibantu operator. Baik Bapak, ini ada sertifikat atas terima kasihnya ya kepada Bapak Zakaria telah menjadi narasumber dari Gamal Institute dengan judul mengenal keunikan kopi Temanggung. Baik, mungkin sesi dokumentasi juga kalian. Boleh dibantu operator. Bagi Bapak Ibu yang tidak berhalangan hadir, tidak berhalangan untuk open kamera, mohon maaf, bisa di open kamera terlebih dahulu. Kami bantu, 1, 2, 3. Dan selanjutnya, 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, oke, kita jempol aja nih. 1, 2, 3. Baik. Ini Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di pengunjung acara webinar hari ini ya Bapak Ibu, karena menunjukkan pukul 11:30 juga. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Zakaria yang telah berkenan menjadi narasumber pada hari ini, serta seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi dengan sangat baik. Semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta inspirasi bagi kita semua dalam mengembangkan kopi Nusantara. Saya Amin. Anindya, selaku Master of Ceremony, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Waalaikumsalam. Bapak. Iya, Pak. Wis, rampung.